Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu sistem data informasi data mahasiswa yang berbasis OOP dari bahasa Python. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Fani. Di sini ada Indah dan Nadira, dan ada Nadira Saibila Putri. Tanpa memperpanjang waktu, kita lanjut ke videonya. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Pengelolaan data mahasiswa merupakan bagian penting dalam kegiatan akademik. Data seperti nama, NIM, program studi, nilai, dan informasi lainnya harus disimpan dengan baik agar mudah diakses saat dibutuhkan. Jika pengelolaan masih dilakukan secara manual, maka proses pencarian dan pengelolaan data menjadi kurang efisien serta berisiko terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kami membuat sistem informasi data mahasiswa berbasis Python untuk membantu pengelolaan data akademik secara lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada tujuan sistem. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk mengelola data mahasiswa secara terstruktur, mengelola data dosen dan mata kuliah, menghitung nilai mahasiswa secara otomatis, terus menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP dalam pengembangan sistem, dan membantu proses administrasi akademik. Nah, selanjutnya itu ada analisis sistem. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis Python yang digunakan untuk mengelola data akademik. Melalui sistem ini, admin dapat menambah data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa, mengelola data dosen, mengelola data mata kuliah, mengelola nilai mahasiswa, terus mengirim notifikasi dan mengubah status mahasiswa. Nah, seluruh fitur dibangun menggunakan konsep OOP agar program lebih rapi dan mudah dikembangkan. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi aktor atau admin. Pada sistem ini hanya terdapat satu aktor, yaitu admin. Nah, admin ini memiliki hak akses penuh untuk yang pertama mengelola data mahasiswa, yang kedua mengelola data dosen, ketiga mengelola data mata kuliah, yang keempat mengelola data nilai, dan kelima mengirim notifikasi kepada mahasiswa. Nah, lanjut itu ada kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional yang terdapat pada sistem ini meliputi yang pertama itu ada login dan logout, yang kedua ada menambah data mahasiswa, yang ketiga menampilkan data mahasiswa, yang keempat mengubah status mahasiswa, yang kelima mengirim notifikasi, yang keenam itu ada menampilkan data dosen, yang ketujuh menampilkan data mata kuliah, dan yang kedelapan itu menghitung nilai mahasiswa. Nah, fitur-fitur tersebut menjadi fungsi utama yang dapat digunakan oleh admin. Nah, sedangkan kebutuhan non-fungsional itu ada dua. Yang pertama itu yang hardware-nya itu laptop atau komputer, dan software-nya itu ada Visual Studio Code dan Python versi 3.10 atau lebih baru. Baiklah, selanjutnya ada konsep OOP yang kami gunakan. Pada kelompok program ini kami menetapkan 6 konsep utama, yaitu abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan state machine, dan mixin. Nah, pada yang pertama ini ada abstraction atau abstraksi. Abstraksi digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi yang penting pada pengguna. Nah, contohnya tuh pada program ini abstraksi diterapkan pada kelas mahasiswa yang dijadikan sebagai kelas dasar atau abstrak class. Contohnya pada codingan yang ini yaitu ada abstract method, def menampilkan info dalam self pass. Nah, selanjutnya ada lagi tuh yang metode menampilkan info, itu tuh hanya dideklarasikan tanpa isi. Kelas turunannya wajib memanipulasikan metode tersebut sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, adapun tujuan dari abstraksi ini yaitu menyederhanakan struktur program, memastikan setiap kelas turunan memiliki fungsi, menampilkan info contohnya, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada
Encapsulation atau enkapsulasi. Enkapsulasi digunakan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Pada program ini, data nama dan NIM dibuat menjadi atribut private. Contohnya pada program ini itu ada self nama, itu menampilkan nama, dan ada yang juga yang untuk NIM. Untuk diakses atau mengubah data tersebut digunakan getter dan setter. Contoh getternya itu ada pada program ini, yaitu yang def get nama, yang turunannya ada return self. Terus contohnya tuh ada yang codingan pada gambar ini juga. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari enkapsulasi, itu menjaga keamanan data, terus mencegah perubahan data secara langsung dari luar kelas. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance itu memungkinkan kelas turunan menjadi mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Pada program ini terdapat kelas, yaitu kelas mahasiswa informatika, dan ada kelas sistem informasi. Nah, adapun manfaat dari kedua kelas tersebut mewarisi sifat dari kelas mahasiswa. Karena mewarisi kelas induk, kelas turunan dapat digunakan atribut seperti nama dan NIM tanpa perlu menuliskan kembali. Nah, adapun keuntungan dari inheritance tersebut yaitu mengurangi penulisan kode yang berulang, terus memudahkan pengembangan program dan membuat kode lebih terstruktur. Nah, selanjutnya ada polymerism atau polimerisme. Polimerisme adalah konsep OOP yang memungkinkan metode yang sama menghasilkan perilaku atau output yang berbeda pada setiap kelas. Pada program ini, metode menampilkan info digunakan beberapa kelas turunan, tapi masing-masing memiliki isi yang berbeda. Contohnya Python, def menampilkan info, self, print, mahasiswa informatika. Contohnya pada gambar yang ada di dalam sini. Dan juga ada yang dari sistem informasi. Meskipun nama metodenya sama, output yang dihasilkan berbeda sesuai dengan jenis objek yang memanggilnya. Nah, adapun manfaat dari polymerism tersebut yaitu membuat program lebih fleksibel, memudahkan pengembangan dan penambahan fitur baru, mengurangi kompleksitas kode, state machine. Nah, selanjutnya ada state machine. State machine digunakan untuk mengatur perubahan status atau kondisi suatu objek. Pada program ini, state machine digunakan untuk mengelola status mahasiswa. Awalnya status mahasiswa adalah Python yang seperti di dalam gambar ini. Kemudian status dapat diubah menggunakan metode seperti yang ada di gambar ini juga. Misalkannya Python change state itu cuti, maka status mahasiswa otomatis berubah menjadi aktif menjadi cuti. Nah, adapun fungsi dari state machine tersebut yaitu mengontrol perubahan kondisi objek, memastikan pemindahan status berjalan struktur, memudahkan pelacakan status mahasiswa. Selanjutnya ada mixin. Mixin adalah kelas tambahan yang digunakan untuk menambahkan fitur tertentu tanpa mengubah kelas utama. Pada program ini terdapat dua mixin. Pertama itu ada login mixin, digunakan untuk menambahkan fitur login dan logout seperti ini. Python def login self print login berhasil. Nah, selanjutnya ada yang versi logoutnya juga. Nah, selanjutnya untuk ada yang notification mixin, digunakan untuk mengirim notifikasi. Contohnya untuk mengirim notifikasi sudah login. Dengan mixin, fitur login dan notifikasi dapat digunakan oleh kelas lain tanpa perlu menulis ulang kode. Nah, adapun keuntungan mixin itu mengurangi duplikasi kode, menambahkan fitur secara modular, membuat program lebih mudah dan terpelihara.
Baiklah, untuk slide selanjutnya ada use case diagram. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dari sistem yang kami buat. Aktor utama dalam sistem adalah admin. Admin memiliki akses untuk mengelola seluruh data yang ada di sistem kampus. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan admin yaitu yang pertama ada login untuk masuk ke dalam sistem, kemudian ada menambah mahasiswa untuk menambahkan data mahasiswa baru, kemudian ada lihat siswa untuk melihat daftar mahasiswa yang disimpan. Kemudian ada lagi mengubah status untuk mengubah status mahasiswa, misalkannya dari aktif menjadi cuti. Selanjutnya ada mengirim notifikasi untuk memberikan informasi pada mahasiswa. Kemudian ada lihat dosen untuk melihat data dosen, melihat data mata kuliah untuk melihat daftar mata kuliah. Kemudian ada hitung nilai untuk mengolah dan menampilkan hasil nilai mahasiswa. Use case ini menggambarkan interaksi antara admin dan sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada yang kelas diagram. Pada slide ini ditampilkan kelas-kelas yang digunakan dalam sistem. Terdapat beberapa kelas utama yaitu login mixin digunakan untuk fitur login dan logout. Selanjutnya ada notification mixin digunakan untuk mengirim notifikasi. Ada state machine digunakan untuk mengatur perubahan status mahasiswa. Terus mahasiswa sebagai kelas induk atau kelas dasar. Contohnya tuh kelas mahasiswa turunan dari kelas mahasiswa untuk mahasiswa informatika, dan ada mahasiswa sistem informasi turunan dari kelas mahasiswa untuk mahasiswa sistem informasi. Nah, selanjutnya ada dosen menyimpan informasi dosen, kemudian ada mata kuliah menyimpan informasi data mata kuliah, terus ada nilai menggunakan untuk mengelola nilai mahasiswa. Selanjutnya kelas menyimpan informasi kelas perkuliahan sistem kampus sebagai pusat pengolahan seluruh objek pada sistem. Kelas diagram ini menunjukkan struktur objek serta hubungan antar kelas yang digunakan pada program. Nah, selanjutnya ada struktur kelas mahasiswa. Slide ini menjelaskan struktur dari kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa memiliki dua atribut private yaitu nama, NIM. Atribut tersebut dibuat private sebagai penerapan konsep encapsulation hingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengakses dan mengubah data digunakan beberapa metode yaitu get nama, mengambil data nama mahasiswa, kemudian ada get name, mengambil data name mahasiswa, terus ada set nama, mengubah data nama mahasiswa, dan kemudian ada tampilkan info untuk menampilkan informasi mahasiswa. Kelas mahasiswa menjadi dasar bagi kelas turunan lainnya seperti mahasiswa informatika dan mahasiswa sistem informasi. Pada program ini, kelas mahasiswa menjadi kelas induk, kelas mahasiswa informatika, dan kelas mahasiswa sistem informasi. Mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas mahasiswa. Mahasiswa informatika memiliki atribut tambahan berupa bahasa, sedangkan mahasiswa informasi memiliki atribut bidang. Dengan inheritance, kode lebih efisien karena tidak perlu menulis ulang atribut dan metode yang sama. Selanjutnya yaitu polymorphism diterapkan pada metode tampilkan info. Metode ini digunakan oleh kelas mahasiswa informatika dan mahasiswa sistem informasi. Walaupun nama metode yang dipanggil sama yaitu tampilkan info, tetapi output yang dihasilkan berbeda sesuai dengan data dan karakteristik masing-masing dari objek. Jadi satu metode itu dapat memiliki perilaku yang berbeda tergantung objek yang menjalankannya. Itulah yang disebut dengan polymorphism. Selanjutnya yaitu encapsulation. Encapsulation ini adalah konsep OOP yang digunakan untuk menyembunyikan data atau atribut agar tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas yang menggunakan self nama dan self name. Sedangkan data hanya bisa diakses melalui metode get nama, get name, dan set nama. Oke, selanjutnya yaitu login mixin. Login mixin merupakan kelas mixin yang berisi fungsi login dan logout. Kelas ini tidak digunakan sebagai objek utama, tetapi digunakan untuk menambahkan fitur autentikasi ke
ke kelas lain melalui pewarisan atau inheritance. Dengan cara ini, kode login dan logout dapat digunakan kembali tanpa perlu ditulis berulang kali. Selanjutnya yaitu Notification Mixin. Notification Mixin merupakan kelas mixin yang menyediakan fitur pengiriman notifikasi. Kelas lain yang mewarisi Notification Mixin akan otomatis memiliki metode yaitu kirim notifikasi. Penggunaan mixin membantu meningkatkan kode karena fitur notifikasi dapat dipakai oleh banyak kelas tanpa duplikasi kode. Selanjutnya, yang terakhir yaitu State Machine. State Machine ini digunakan untuk mengelola status mahasiswa. Status awal mahasiswa yaitu aktif, kemudian statusnya dapat diubah menjadi cuti. Contoh outputnya yaitu state berubah menjadi cuti. Fitur ini membantu sistem dalam mengelola kondisi mahasiswa secara dinamis. Selanjutnya ada kelas dosen dengan atribut yaitu nama dan NIDN. Dan untuk mata kuliah atributnya itu ada 3, kode, nama, dan SKS. Selain itu ada juga terdapat kelas nilai yang digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Dengan rumus yang digunakan adalah nilai akhir sama dengan tugas tambah UTS tambah UAS bagi 3. Contohnya itu adalah 80 tambah 85 tambah 90 bagi 3, hasilnya yaitu 85. Selanjutnya yaitu implementasi CRUD. Implementasi CRUD ini fitur yang tersedianya itu adalah create tambah mahasiswa, read tampilkan semua, dan delete hapus mahasiswa. CRUD ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa. Selanjutnya ada implementasi sistem. Objek yang kami buat di sini ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, dan kelas. Program yang dijalankan itu dengan login, terus menambah mahasiswa, lalu menampilkan data, setelah itu mengubah status, setelah itu lagi mengirim notifikasi, dan terakhir menghitung nilai. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.